من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. Ayat dan tafsir surah Al-Jathiyah ayat 23 sampai dengan 25. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Tafsir surat Al-Jathiyah ayat 23. Quraisy Shihab menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah bahwa mereka mengakui wujud Tuhan, tetapi amalan-amalan perbuatannya bertentangan dengan keniscayaannya. Mereka sebenarnya tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah hawa nafsunya. Allah berfirman, "Maka apakah engkau Nabi Muhammad telah melihat tentang orang yang memaksakan diri menentang fitrah kesuciannya dan menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya, yakni yang tunduk patuh mengikutinya, sehingga sesat dari jalan kebenaran, dan Allah membiarkannya sesat dengan membiarkannya larut dalam sebab-sebab kesesatan, seperti keras kepala dan keangkuhan. Berdasarkan pengetahuan, yakni ilmu Allah yang maha luas, atau ia sesat, padahal ia mengetahui kebenaran, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya, sehingga ia tidak bisa menerima nasihat, dan menutup pula hatinya, sehingga ia enggan meyakini kebenaran dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, sebagai ia tidak mampu melihat bukti-bukti yang demikian jelas." Demikian pula Buya Hamka. Beliau menerangkan dalam kitabnya, Kitab Tafsir Al-Azhar, pada ayat ini digambarkan bahwa ada orang yang sangat meluap-luap hawa nafsunya. Entah disadari ataupun tidak, hawa nafsunya telah dipertuhankannya. Sebab perintah Allah sendiri yang telah bersemi di akal pikirannya tidak dipedulikannya lagi, atau dengan sengaja dilanggarnya. Dalam ayat ini pula dijelaskan gejala-gejala orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Yang pertama, disesatkan. Dia tahu perbuatannya sesat, tetapi karena yang dipertuhankannya hawa nafsu, maka dia pun mati sesat. Selanjutnya, pendengaran, penglihatan, dan hatinya ditutup oleh Allah, sehingga dia tidak mampu menilai mana yang baik dan buruk, dan tidak mau lagi menerima kebenaran. Hanya Allah yang mampu memberinya petunjuk dan memberinya pertolongan. Pada akhir ayat ini, Allah memberi peringatan kepada manusia akan bahayanya hal tersebut. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Tafsir surat Al-Jathiyah ayat 24. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya, pada ayat ini Allah berfirman tentang orang-orang kafir dan musyrik yang mengingkari hari kiamat dan hari pembangkitan.
Mereka itu selalu berkata bahwasanya kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan sekali di dunia ini, dan bahwa yang mematikan dan membinasakan manusia adalah masa dan tidak ada kekuatan lain. Mereka itu berkata dan beranggapan demikian, padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu dan hanyalah menduga-duga saja. Dalam kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dijelaskan, mereka tidak percaya bahwa di belakang hidup yang sekarang akan ada hidup lagi. Kata mereka, mulanya kita laksana mati, sebab belum ada, setelah itu mati. Apa sebab mati? Sebab masanya sudah datang buat mati. Masanya sudah datang bahwa darah kita yang dalam tubuh kita tidak mengalir lagi menjalani tubuh. Habis gerak badan, sebab itulah matilah kita. Habis perkara, yang ada adalah masa, tidak ada Tuhan. Pengetahuan adalah benda yang nyata ini saja. Terhadap ada apa-apa yang ada di balik benda, tidak ada pengakuan mereka sedikit pun, atau mereka tidak tahu. Lantaran itu, dalam soal-soal hakikat hidup dan hakikat mati, mereka hanya menyangka-menyangka. Sangka-sangka itulah yang mereka katakan pengetahuan. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Tafsir Surat Al-Jathiyah ayat 25. Dalam kitab Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur karya Tengku Muhammad Habsyi Asy-Shiddiq dijelaskan bahwa apabila kepada orang-orang musyrik dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hari bangkit itu benar, bahwa Allah akan mengembalikan makhluk pada hari kiamat, mereka tidak memperoleh hujah kecuali mengatakan, jika benar apa yang kamu katakan itu, maka bangkitkanlah ayah-ayah kami yang telah mati dari kubur mereka, supaya kami percaya bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Yang kemudian dijawab oleh Allah pada ayat selanjutnya yang bermakna, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, Allah menghidupkan kamu di dunia selama Dia menghendaki, kemudian mematikan kamu, kemudian Dia mengumpulkan kamu pada hari kiamat untuk diberi pembalasan. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mereka itu berkata dan beranggapan demikian, padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu dan hanyalah menduga-duga saja. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang nyata yang menerangkan adanya hari kebangkitan dan adanya hari kiamat, mereka tidak mempunyai alasan dan hujah untuk menolak kebenaran itu selain kata-kata mereka. Cobalah datangkan kembali nenek moyang kita yang sudah lama mati. Kalau benar-benar kamu tidak berdusta tentang adanya hari pembangkitan dan hari kiamat. Dari beberapa tafsiran di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hawa nafsu adalah suatu keinginan yang bertujuan kepada hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk, atau sebuah kecenderungan diri kepada syahwat, karena manusia ingin merasakan kenikmatan dunia saja dan melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal. Analisa psikologi 6. Menurut teori Freud, dinamika kepribadian ditentukan oleh cara energi psikis didistribusi dan dipakai oleh ketiga struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Jumlah energi psikis yang tersedia jumlahnya terbatas, sementara ketiga unsur tadi saling bersaing untuk mendapatkannya.
Kalau salah satu dari unsur tersebut menjadi kuat, maka dua unsur yang lainnya menjadi lemah. Di sini orang yang mementingkan hawa nafsunya sehingga sampai menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka ia lebih menonjolkan struktur kepribadian id yang dimilikinya secara berlebih. Manusia jika sudah lupa Tuhannya, ia akan mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ia akan berbuat apa saja demi memuaskan hawa nafsunya itu. Hal ini selaras dalam teori kepribadian Sigmund Freud. Dalam teori Freud dijelaskan bahwa struktur kepribadian manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Id berisi drives, impuls, dan insting. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Superego adalah kekuatan moral atau etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Jadi, jika seorang hanya menuruti hawa nafsunya, sama saja dengan dia menuruti id-nya. Dalam hal ini, hawa nafsu kedudukannya sama dengan id. Akal dalam bahasa psikologi disebut ego. Ego membantu manusia menemukan logika pikir perilaku dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi manusia. Unsur perilaku yang lain berupa nafsu id yang memiliki unsur eros dan thanatos. Eros adalah unsur batin manusia yang berkecenderungan untuk membangun atau menjaga, melindungi kehidupan manusia dan alam semesta. Thanatos adalah unsur batin manusia yang berkecenderungan untuk merusak atau menyiapkan atau bertujuan untuk merusak alam semesta. Eros dalam term Islam disebut nafsu mutmainah, nafsu yang telah mendapatkan hidayah atau bimbingan dari Allah. Sebaliknya, unsur nafsu yang tidak terbimbing disebut dengan hawa nafsu. Dalam bahasa psikologi disebut thanatos, yakni unsur batin yang kecenderungan melakukan perbuatan yang menyimpang atau nafsu al-lawamah dan nafsu al-amarah. Beberapa perbuatan yang bersumber dari kendali hawa nafsu atau thanatos berupa perbuatan merusak, membunuh, serakah, hasad, iri, kikir, sombong, melanggar nilai agama dan norma masyarakat. Sisi batin manusia yang berkecenderungan menjaga nilai kesucian dan kebenaran disebut nurani atau hati yang disinari cahaya Allah Subhanahu wa taala, atau superego dalam term psikologi. Nurani ini menjadi jendela hati manusia untuk mengawal manusia memiliki nilai-nilai ketuhanan berupa cinta kasih, kebijaksanaan, keadilan, kesetiaan, kejujuran, keikhlasan, kebersamaan, optimisme, kemuliaan, dan kepedulian. Potensi ini mengarahkan perilaku manusia yang unggul, produktif, inisiatif, dan bermartabat. Dalam perspektif kepribadian Islam, hawa nafsu memiliki fungsi ganda, yakni berinteraksi dengan makhluk dan juga berinteraksi kepada Allah. Jika kita berinteraksi dengan makhluk, maka ia dinamakan nafsu amarah atau memerintah. Apakah bisu yaitu negatif atau bil khair yang bersifat positif. Jika ia berhubungan dengan kepada Allah, maka ia akan menjalani dan melalui beberapa tahap, yakni mutmainah, mulhamah, radiyah, marudiyah, dan kamilah.
Kepribadian amarah adalah kepribadian yang mencerminkan jiwa yang selalu mendorong pemiliknya berbuat keburukan. Hal ini terjadi karena nafsu telah menguasai suasana jiwa atau perasaan hati seseorang tanpa kendali akal. Kepribadian jenis ini, menurut Dawam Raharjo, bila diparalelkan dengan perspektif psikologi, dapat dibandingkan dengan kepribadian yang dikuasai oleh sistem id. Kepribadian lawamah adalah kepribadian yang mencerminkan jiwa yang selalu mengecam pemiliknya begitu dia melakukan kesalahan sehingga timbul penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Di sini seseorang sudah mulai merasakan kesadaran kalbunya dan menyadari nurani kesuciannya karena telah berkenalan dengan petunjuk ilahi. Hanya saja akalnya belum matang sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan dosa. Kepribadian jenis ini, menurut Dawam Raharjo, bisa diparalelkan dengan perspektif psikologi, dapat dibandingkan dengan kepribadian yang dikendalikan oleh sistem ego. Kepribadian mutmainah adalah kepribadian yang mencerminkan jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah dan jauh dari segala pelanggaran dan dosa. Kepribadian jenis ini, menurut Dawam Raharjo, bila diparalelkan dengan perspektif psikologi, dapat dibandingkan dengan kepribadian yang dibimbing oleh sistem super ego. 6 sumber dalam jiwa manusia. Untuk mengenal posisi hawa nafsu dalam jiwa dan perannya dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasang beberapa sumber gerak dan kesadaran manusia. Semua gerak aktif ataupun reaktif dan kesadaran manusia bermuara dari sumber-sumber ini. Tercatat ada 6 sumber penting, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fitrah. Fitrah yang telah dilengkapi Allah dengan kecenderungan, hasrat dan gaya tarik menuju dan mengenalnya, dan meraih keutamaan-keutamaan akhlak seperti kesetiaan, aifah atau harga diri, belas kasih, dan murah hati. Yang kedua, akal. Akal adalah titik pembeda manusia. Yang ketiga, iradah. Iradah adalah pusat keputusan dan yang menjamin kebebasan manusia dalam mengambil keputusan dan kemerdekaannya. Yang keempat, dhamir. Dhamir berfungsi sebagai mahkamah dalam jiwa. Ia bertugas mengadili, mengecam, dan melakukan penekanan terhadap manusia demi menyeimbangkan perilakunya. Yang kelima, qalbi, fuad, dan sadr. Merupakan jendela lain bagi kesadaran dan pengetahuan, sebagaimana kita pahami melalui ayat-ayat Al-Quran yang dapat menerima atau menampung pencerahan ilahi. Yang keenam, al-hawa. Al-hawa adalah kumpulan berbagai nafsu dan keinginan dalam jiwa manusia yang menuntut pemenuhan secara intensif. Bila tuntutannya terpenuhi, ia dapat memberi manusia kenikmatan tersendiri. Inilah keenam sumber penting bagi gerak dan kesadaran manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watak-watak terpenting hawa nafsu. Untuk lebih mengenal peran positif dan negatif hawa nafsu dalam membangun dan meruntuhkan kehidupan manusia, maka semestinya kita terlebih dahulu mengetahui watak-watak terpenting hawa nafsu. Yang pertama, watak ekspansif hawa nafsu. Yang paling menonjol dari ciri hawa nafsu ialah tuntutan hawa nafsu yang sifatnya cenderung ekspansif atau meluas. Hawa nafsu manusia memiliki derajat pemuasan yang berbeda-beda, yang pada gilirannya memiliki tuntutan yang berbeda-beda pula. Sebagian syahwat ada yang tuntutan dan permintaannya bersifat mutlak, sehingga pemuasannya pun tak dimungkinkan. Namun ada sebagian lain yang pemuasannya dimungkinkan.
setelah sekian ekspansi dilakukan. Secara keseluruhan, hawa nafsu memiliki sifat ekspansif yang sukar terpuaskan dalam batas-batas yang masuk akal. Di usia senja, ada sebagian nafsu yang menurun, sementara ada sebagian lain yang justru menunjukkan kerakusannya. Yang kedua, daya gerak dan desak yang dasar pada hawa nafsu. Hawa nafsu adalah faktor terkuat yang menggerakkan manusia. Bila kita mengesampingkan peran marginal, fitrah, dhamir, dan akal dalam membentuk peradaban jahiliyah, maka hawa nafsu adalah faktor yang paling menentukan bangunan peradaban-peradaban tersebut, baik dalam suasana perang, damai, dalam aspek ekonomis, pengetahuan, dan kriminalnya. Hawa nafsu tetap menduduki posisi paling sentral di dalamnya. Demikianlah halnya hawa nafsu dan syahwat yang membawa pelakunya sehingga ia tidak menguasainya dan tidak mampu mengarahkannya. Sebaliknya, takwa ia selalu membantu manusia menguasai hawa nafsu, membimbing dan mengarahkan jiwa menuju surga. Yang ketiga, tuntutan hawa nafsu akan berlipat ganda jika dipuaskan. Sifat hawa nafsu yang ketiga ialah selalu lebih menuntut dan memaksa setiap kali manusia mengabulkannya. Sifat ini bertolak belakang dengan sifat tuntutan-tuntutan yang lain yang melemah dengan terkabulkannya tuntutan hingga akhirnya mendekati kepuasan. Pelipat gandaan tuntutan dan desakan hawa nafsu berbanding lurus dengan pemenuhan yang dilakukan manusia. Dalam hal itu, sebagai konsekuensi logisnya, kontrol manusia terhadap hawa nafsu berkurang. Demikian juga sebaliknya, setiap kali manusia mengekang tuntutan hawa nafsu dengan tali akal, maka tuntutannya semakin berkurang dan kemampuan manusia untuk menguasainya semakin bertambah. Penguasaan akal terhadap hawa nafsu. Meski kekuasaan hawa nafsu sangat efektif, tapi akal manusia mampu memanajemen dan mengarahkannya dengan cara memperkuat posisi dan perannya dalam jiwa manusia. Jika suatu saat peranan akal melemah dan hawa nafsu lolos dari genggamannya, maka ia mesti tetap menempati posisi yang memerintah dan melarang, serta menghukum dan menolak. Sedangkan hawa nafsu hanya bisa membuat kebingungan dan membangkitkan was-was dalam jiwa. Hawa nafsu bersemayam dalam jiwa manusia hanya untuk menimbulkan bisikan-bisikan jelek. Sebaliknya, akal tampil sebagai penguasa yang berhak menghukum, menolak, dan mencegah. Tabiat dan akhlak manusia telah diperdaya oleh hawa nafsu, tapi akal masih tetap dalam posisi yang kokoh dan mempunyai kekuasaan yang prima untuk menekan tabiat yang sudah terpengaruh kejelekannya itu. Hal ini akan menjadi realita jika akal itu sempurna dan lurus. Cara-cara mengendalikan hawa nafsu. Menurut Said Hawa, ada 4 cara dalam menyucikan nafsu itu. Orang-orang membicarakan pilar mujahadah pasti akan menyebutkan 4 pilar ini, yaitu uzlah, diam atau tidak bicara jika tidak perlu, berpuasa dan bergadang untuk beribadah. 1. Uzlah. Aspek yang bisa melengkapi prinsip dasar dalam kehidupan seorang muslim ini adalah menjauhkan diri dari kekafiran, kemunafikan, kefasikan berikut pada pelakunya, serta menjauhkan diri dari tempat-tempat perkumpulan yang di dalamnya terdapat tindakan mencemooh ayat-ayat Allah dan faktor-faktor lain yang mengharuskan manusia melakukan uzlah. Ini adalah prinsip umum dalam kehidupan seorang muslim berkaitan dengan pergaulan dan menjauhkan diri dari pergaulan. Jika prinsip ini sudah demikian jelas, maka kita bisa memahami kapan uzlah secara total diwajibkan dalam kehidupan seorang muslim. Jika uzlah telah dinyatakan wajib, maka itu untuk memerangi hawa nafsu dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. 2. Bersikap diam. Menjaga lidah berdasarkan tuntutan syariat Allah tergolong perkara yang paling penting dan termasuk urusan yang paling sulit bagi manusia. Pada prinsipnya, lidah tidak boleh digunakan untuk manusia
melainkan untuk kebaikan. Ia harus menjaga lidah dari segala ucapan buruk, bahkan dari segala ucapan yang tidak ada faedahnya. Sikap manusia yang membiasakan diri berdiam adalah langkah pembuka bagi kebiasaan menakar kata sebelum ia ucapkan. Ini merupakan hikmah kedua dari hikmah berpegang teguh kepada sikap diam sebagai pilar dalam memerangi hawa nafsu. Dan tidak diragukan lagi bahwa lidah adalah salah satu dari jendela kesalahan yang paling vital dan paling lebar. Apabila manusia telah berhasil mengontrol lidahnya, berarti ia telah berhasil melewati babak besar dalam pendidikan jiwa dan penyuciannya. 3. Menahan lapar atau puasa. Lapar bisa menjadi obat bagi sebagian kondisi jiwa. Maka dengan demikian kita telah membuat sebuah fondasi yang mendasari pemikiran untuk berpegang teguh kepada lapar, yang menjadi pilar ketiga dari pilar-pilar memerangi hawa nafsu pada salah satu tahapan kehidupan dan tahapan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah semestinya orang yang berakal memerangi keinginan nafsu dengan berlapar. Dari semua penjelasan tadi, kita telah dapat memahami kajian tentang lapar, yang menjadi salah satu pilar dari pilar-pilar memerangi hawa nafsu. Dan kita jangan lupa bahwa puasa menjadi bagian dari memerangi hawa nafsu adalah yang tertinggi di antara semua. 4. Beribadah di malam hari. Waktu malam dalam Islam memiliki kedudukan khusus. Bangunnya seseorang manusia untuk beribadah pada waktu malam adalah kegiatan yang sangat berat baginya. Dengan ia melakukannya, ia memperoleh pahala. Ibadah di malam hari memiliki dampak kejenihan jiwa yang tidak dimiliki ibadah lain. Perlu digarisbawahi bahwa keempat pilar yang telah dijelaskan tadi masing-masing saling berkaitan. Barangkali dari uraian tentang pilar-pilar memerangi hawa nafsu, kita bisa memahami mengapa 4 hal ini dijadikan pilar dalam memerangi hawa nafsu. Seseorang muslim jika telah mampu mengontrol ucapannya, makanannya, tidurnya, serta pergaulannya, niscaya ia akan memperoleh seluruh pintu-pintu kebaikan dan secara otomatis ia bisa mengontrol hal lain di luarnya.